Ibnu Qayyim mengatakan bahwa dari kisah di atas, dan ini kan simbol ketakwaan hadirin, dan ini ikon ketakwaan. Gak ada perintah menyembelih anak sendiri kecuali dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan begitu beliau dan Nabi Ismail menuruti perintah tersebut, jelas itu adalah sebuah ketakwaan. Dan ini penting buat kita semua. Dan apa yang dikatakan oleh para ulama, mari kita simak. Faman taraka liwajhihi amran au fa'alahu liwajhi badalallahu lahu ad'afa ma tarakahu min dzalikal amr ad'afan mudha'afa. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena mengharapkan wajah Allah, atau mengerjakan sesuatu karena mencari wajah Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, maka Allah akan memberikan ganti ad'afa ma tarakahu. Allah akan memberikan ganti yang berkali-kali lipat dari apa yang ia tinggalkan. Ad'afan mudha'afan, berkali-kali lipat. Ini angle yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini, bahwa takwa itu bukan belenggu, bukan pembatasan, bukan disulitkan. Makanya Ibnu Qayyim juga mengatakan laisal murad an yu'adzab atau an yu'adzib, walakin yabtali liyuhadzib. Ketika Allah menguji kita, dan di antara ujian Allah kita disuruh mengerjakan A atau disuruh menghindari B. Beliau mengatakan ketika seseorang itu meninggalkan sesuatu karena Allah atau melakukan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang dia tinggalkan dengan ganti yang berkali lipat. Jaza ma fa'alahu li ajlihi ad'afan mudha'afah. Dan juga sebaliknya, ketika seseorang mengerjakan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan reward atau ganjaran yang berkali-kali lipat juga. Jadi sama, mengerjakan sesuatu karena Allah maka akan mendapat ganjaran berkali-kali lipat. Meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah akan ganti dengan berkali-kali lipat. Lalu beliau masuk ke atau kembali menekankan kisah Nabi Ibrahim. Falamma amara Ibrahim bidhabhi waladihi fabadara li amrillahi wa wafaqa alaihi waladu. Maka ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, dan langsung direspon positif oleh Nabi Ibrahim, artinya langsung dipenuhi tanpa menunggu waktu yang lama, dan itu didukung juga oleh sang anak Nabi Ismail alaihissalam, didukung oleh sang anak dengan penuh keriduan dan penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan falamma aslama, ketika kedua ayah dan anak ini menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa alimallahu minhuma sidqa wal wafa, dan Allah mengetahui kejujuran dan kesetiaan dari mereka, kejujuran dan loyalitas dari mereka berdua, kejujuran dan kesetiaan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat, sebagaimana yang tadi kita sudah bacakan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa qad saddaqta ru'ya, engkau telah benarkan mimpi dan wahyu tersebut, inna kadzalika najzil muhsinin, dan begitulah kami memberikan ganjaran kepada orang-orang yang ihsan, para orang yang ihsan. Inna hadza lahwal bala'ul mubin, ini ujian yang sangat berat. Tapi Allah mengatakan bahwa qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan, engkau telah jujur, dan engkau telah buktikan kesetiaan, loyalitas dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Fadahu bidzibhin azim, maka Allah ganti dengan domba yang gemuk. Wa a'tahuma ma a'tahuma min fadlihi. Berhenti sampai di sana? Tidak. Allah berikan apa yang Allah berikan dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya Allah ganti dengan domba, jadi bukan hanya Allah selamatkan Nabi Ismail dari prosesi penyembelihan tersebut, tapi Allah ganti dengan domba yang gemuk. Dan juga nggak berhenti sampai di sana, kata Ibnu Qayyim. Tapi baraka fi dzurriyyatihima, tapi Allah kasih keturunan kembali. Allah kasih keturunan kembali. Makanya kita wabasyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas salihin, dan kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan lahirnya anak kedua, yaitu Ishak. Dan Ishak adalah, dan bukan hanya Ishak, nabiyan, dan Ishak akan menjadi nabi dan termasuk orang-orangnya yang saleh. Wa barakna alaihi wa ala Ishak, dan kami berikan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak.